Yori terlihat berdoa untuk memanggil roh Yanggap. Oleh sebab itu, Pangeran Yiguang yang di dalam tubuhnya terdapat monster 8 kaki akhirnya mengalami reaksi. Dia pun kemudian muntah. Roh Yanggap berhasil keluar dari tubuh Pangeran Yiguang. Sementara dukun buta merasa ada hal yang aneh. Yanggap bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi ketika dia melihat raja. Tetapi di saat tabib kerajaan datang, Yanggap akhirnya buru-buru meninggalkan ruangan tersebut. Roh hantu air mengatakan bahwa dia bisa melihat Yanggap dari sisi di sebelah sana. Yori pun akhirnya mendekati sisi tersebut dan melihat Yanggap yang sedang berlari ketakutan. Yori mengejarnya dan dia mencium bau yang sangat amis. Ternyata Yanggap kembali diseret oleh roh 8 kaki. Roh tersebut terlihat sangat menyeramkan dan juga menakutkan. Tetapi Kangkul buru-buru menahan Yori untuk tidak mengejarnya. Kangkul mengatakan, apakah Yori ingin rohnya juga ikut tertelan di dalam roh 8 kaki? Kangcil juga memberitahu bahwa roh Yanggap berhasil kabur sementara berkat doa Yori, dan kini roh Yanggap berhasil ditelan kembali oleh roh 8 kaki. Dukun buta memberitahu Ibu Suri bahwa roh yang memasuki Pangeran Yiguang sudah berakar di dalam tubuhnya. Ibu Suri pun terkejut. Apakah Pangeran Yiguang akan menerima ajalnya karena roh tersebut? Dukun buta juga mengatakan bahwa itulah yang diinginkan oleh Ibu Suri. Tentu saja, Ibu Suri marah dan melemparkan uang kepada dukun buta itu, serta menyuruhnya untuk segera pergi. Ibu Suri kembali bertanya, apakah anaknya Yangin akan aman? Sambil tersenyum, dukun buta pun membenarkan hal tersebut. Kini, Pangeran Yiguang dalam kondisi tertidur. Ratu meminta raja untuk istirahat dan kembali ke kamarnya. Saat keluar dari kamar pangeran, raja terlihat sangat sedih hingga menangis. Dalam perjalanan pulang, Kangkul masih tidak menyangka bahwa roh Yanggap benar-benar ditelan oleh roh 8 kaki. Kini Kangkul kembali memberitahu Yori bahwa sebenarnya Yanggap telah menipunya. Kangkul sudah tahu tentang roh 8 kaki di istana dan dia juga berusaha mencegah Yori. Karena sebenarnya tujuan Yanggap yaitu meminta Yori untuk mengusir roh 8 kaki tersebut bukan untuk membuat kacamata untuk raja. Sesampainya di rumah, Yori masih kesal dengan Kangkul. Tak lama, ibu Yanggap pun pulang dan dia merasa mereka sedang bertengkar. Yori pun buru-buru mengambil kain yang ada di tangan Yanggap untuk dicuci. Ternyata itu adalah baju Yanggap yang dipakai saat dia ditusuk. Tak hanya itu, Yori juga menemukan sebuah gelang. Ternyata gelang itu adalah gelang pemberian Yori sebelum Yanggap pergi meninggalkan desa mereka. Gelang itu mempunyai makna agar sehat selalu dan juga panjang umur. Yanggap berjanji bahwa dia akan kembali menemui Yori. Kini setelah melihat gelang tersebut, Yori nampak kesal karena Yanggap akhirnya meninggal. Dia pun terlihat menangis. Keesokan harinya, Kangkul terlihat tertidur pulas. Tetapi dia tiba-tiba terbangun. Kangkul pun buru-buru mencari Yori. Dia bertanya dengan ibunya. Tetapi ternyata Yori sudah pergi terlebih dahulu. Kangkul kesal kenapa dia tidak dibangunkan. Ibu Yanggap pun kemudian memukulnya dengan sendok. Kangkul terlihat marah hingga mengeluarkan kekuatannya. Tetapi akhirnya dia buru-buru pergi. Ibu Yanggap kemudian membawakan bekal untuk Kangcul. Dan Kangkul terlihat sangat senang. Sementara Yori sudah berada di Sangwewon untuk membuat kacamata. Tiba-tiba Kasim Kim menemuinya dan bertanya tentang keberadaan Yanggap. Yori mengatakan tidak tahu. Kemudian Kasim Kim memberikan kacamata raja untuk dijadikan contoh. Kacamata itu terbuat dari batu pelindung. Kini Yori kembali menemui hantu air. Dia akan membantu balas dendam. Tetapi sebagai gantinya, hantu itu juga harus membantu. Terlihat Yori membawa segentong air. Saat Pangeran Yongin sedang bermain bola, dia sangat kesal
karena Yori menghalanginya. Kemudian Pangeran Yongin pun akhirnya pergi. Kangkul mencari Yori di Sangwon. Bang Jiksik mengatakan dia akan memarahi Yori jika Yori kembali. Mendengar hal itu, Kangkul marah dan memperingatkan Bang Jiksik jika dia berani menyentuh Yori atau memarahinya, dia akan menghajarnya. Di lain sisi, Yori akhirnya meletakkan segentong air tersebut serta meletakkan rambut dari roh hantu air untuk dijadikan umpan. Tiba-tiba Yangin melihat sosok Dayang yang ternyata itu adalah hantu air. Yangin pun mendekati sebuah gentong air dan juga mendekatkan kepalanya. Di saat itu, roh hantu air langsung menarik kepala Yangin dan juga mengeluarkan semua amarahnya. Ternyata roh hantu air itu adalah seorang Dayang yang sudah dinodai oleh Yangin. Kini dia meminta pertanggungjawaban Yangin. Kenapa melakukan semua itu kepadanya? Kemudian orang-orang berusaha menyelamatkan Yangin. Tiba-tiba Yori datang dan memecahkan gentong air tersebut. Roh hantu air akhirnya berterima kasih kepada Yori karena telah membantunya. Dia memberitahu tempat untuk mengambil pakaian dari pangeran setelah dicuci. Yori ternyata juga sangat membenci Pangeran Yangin. Tetapi Yori memperingatkannya agar roh hantu air tidak bertindak terlalu jauh. Jika tidak nantinya, dia akan menjadi roh jahat. Sementara itu Kangkul masih mencari Yori di atas genteng. Dia akhirnya melihat Yori dan buru-buru mengejarnya. Saat Yori akan mencuri pakaian dari Pangeran Yikuang, tiba-tiba Kangkul menghentikannya. Yori terlihat khawatir dengan tubuh Yonggap yang dirasuki oleh Kangkul karena dia sering naik dan turun genteng. Kangkul kemudian mengajak Yori untuk segera pulang. Tetapi Yori harus segera melakukan misinya dan membuat Kangkul untuk pergi terlebih dahulu. Karena saat itu ada Kasim Kim. Dia pun berteriak karena Kasim Kim mencari Yonggap sejak tadi. Akhirnya Yonggap pun diperintah untuk menghadap ke raja. Yori pun diam-diam berhasil mencuri pakaian dari Pangeran Yikuang. Ternyata orang yang menusuk Yonggap adalah menteri peperangan. Raja curiga bahwa orang yang menusuk Yonggap bukanlah seorang pencuri, melainkan seorang ahli. Kini dia akan mendatangkan Yonggap karena saat ini yang ada di tubuh Yonggap adalah Kangkul yang tergila-gila dengan makanan. Dia disuruh untuk segera menghadap ke raja. Tetapi Kangkul bertingkah konyol. Setelah melihat pria yang memakai jubah merah, Kangkul akhirnya tahu bahwa dia adalah raja. Kini raja pun bertanya kepada Yonggap, apakah dia ingat tentang kejadian hari di mana dia ditusuk. Tentu saja Menteri Peperangan sudah sangat khawatir saat melihat wajah Menteri Peperangan. Kangkul sebenarnya tahu bahwa dialah pelakunya. Tetapi Kangkul memutuskan untuk pura-pura tidak tahu. Menteri Peperangan pun terlihat sangat senang. Akhirnya, raja pun mendekati Kangkul dan juga menunjukkan luka tusuk yang dimiliki oleh Yonggap. Raja memberi peringatan bahwa menikam Yonggap sama saja menikamnya. Kini dia memerintahkan Menteri Peperangan untuk mengungkap kebenaran tentang pelaku yang menusuk Yonggap. Sementara itu, Yori terlihat pergi keluar istana dan Yonggap atau Kangkul saat ini sedang menikmati makanan yang diberikan oleh raja. Walaupun Yonggap bilang ingatan, raja yakin bahwa kepintarannya masih utuh. Yori terlihat mengambil alat perdukunannya dan menuju ke belakang hutan. Raja menunjukkan surat di mana dia akan menghapus publik berbudakan. Kangcul mengatakan bahwa sifat manusia semuanya sama. Mereka mengelompokkan diri dan juga pada akhirnya ada yang mati kelaparan. Raja pun membenarkan bahwa sifat manusia memang seperti itu. Kemudian Kangkul pun pergi. Dia mulai penasaran kebencian. Roh 8 kaki tidak dimulai dengan raja karena dia bisa selamat hingga sekarang. Kini raja mulai teringat tentang Yonggap yang saat itu mengetahui tentang penghapusan berbudakan. Saat itu, Yonggap menangis dan juga berterima kasih kepada raja.
karena dia juga merupakan anak seorang selir. Kini raja meminta agar Yanggap diawasi. Di lain sisi dukun buta juga sedang melakukan ritual. Sementara itu, Yori juga sampai di hutan. Dia mengeluarkan semua alat perdukunannya dan juga memulai akan melakukan ritual. Serta baju Pangeran Iguang yang dia curi juga akan dia gunakan. Serta lensa kacamata. Raja yang merupakan batu pelindung juga diambil oleh Yori. Kasim Kim terlihat murka karena lensa kacamata raja hilang satu. Bang Jisik akhirnya mengatakan bahwa dia belum melihat Yori selama beberapa waktu. Kangkul yang bersembunyi di dalam tenda, raja pun kesal mendengar pernyataan itu. Kasim Kim juga marah karena Kangkul masuk ke dalam tenda raja, tetapi akhirnya dia terdorong tersungkur ke dalam tenda tersebut. Kini Yori memulai ritualnya untuk memanggil hantu roh kaki 8. Di lain sisi, Pangeran Iguang juga mulai menunjukkan reaksi karena dia mendengar lonceng Yori. Dia pun akhirnya buru-buru pergi untuk meninggalkan istana. Sementara itu, saat raja sedang mengecek kacamatanya, tiba-tiba dia diberitahu bahwa Pangeran Iguang kabur dari istana. Dia pun buru-buru pergi. Kini Pangeran Iguang berhasil menemui Yori yang ada di hutan. Kemudian Yori menawarkan diri untuk bisa melayani roh 8 kaki. Mereka pun akhirnya menari bersama. Diam-diam, Yori akan melakukan aksinya. Tetapi roh kaki 8 mengetahui hal tersebut dan juga mendorong Yori. Kemudian roh kaki 8 yang ada di tubuh Pangeran Iguang berusaha untuk memukul Yori. Tetapi akhirnya Kangkul datang tepat waktu. Namun raja dan juga pasukannya juga datang. Yori berusaha menjelaskannya, tetapi Kangkul langsung sigap mengambil sebuah pisau dan juga mengancam Pangeran Iguang. Akhirnya Yori pun diminta untuk segera melakukan ritualnya. Pengawal kerajaan juga menembakkan sebuah panah, tetapi Kangkul buru-buru menghalanginya. Roh kaki 8 yang ada di tubuh Pangeran Iguang mulai bereaksi, dia pun akhirnya muntah. Roh itu pun berubah menjadi cacing-cacing hitam. Luka di pipi Pangeran Iguang pun akhirnya hilang. Tetapi cacing-cacing itu akhirnya mendekati raja. Kini raja akhirnya kerasukan roh kaki 8 dan tali suci terbakar. Melihat perubahan sikap raja, Kangkul bersiap untuk melawannya dan juga melindungi Yori.